Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisah Rakyat. Kali ini, Kisah Rakyat ada cerita sejarah masuknya Islam di tanah Nusantara. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Awal kedatangan Syekh Subakir di Pulau Jawa. Kisah kesaktian Syekh Subakir dimulai dari syiar Islam Sultan Muhammad Brahmi sebagai pemimpin kekhalifahan Turki Utsmani. Sebelum mengutus Syekh Subakir, Muhammad Imah katanya pernah mendapatkan perintah melalui mimpi untuk mendakwahkan Islam ke tanah Jawa. Kemudian, masih dalam pembahasan mimpinya, Muhammad I memerintahkan penyebaran Islam ke Jawa dengan syarat yaitu para pendakwah harus berjumlah 9 orang. Jika ada yang pulang atau wafat, berikutnya akan digantikan ulama lain, asalkan jumlahnya tetap 9 orang. Berbagai pendakwah yang diutus tentunya memiliki keahlian masing-masing, mulai ahli tata negara, perobatan, tumbal, dan sebagainya. Semula, dakwah Islam di tanah Jawa menemui kendala. Alasannya adalah gangguan jin dan lelembut yang menguasai Pulau Jawa. Sejarah berlanjut dengan diutusnya Syekh Subakir asal Persia. Ia dikenal ahli ruqyah. Selain itu, Subakir menyimpan kemampuan berinteraksi dengan dunia gaib hingga sukses membabat tanah angker. Menurut Arif Budiman, dalam Nubuat Bencana, dalam serat Sabdo Palon, kajian hermeneutika filologis terhadap bait-bait tembang Pupuh Sinom dalam serat Sabdo Palon, Syekh Subakir termasuk salah satu generasi awal Wali Songo. Ia dikabaran datang bersama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Sesampainya di tanah Jawa, Syekh Subakir langsung mendatangi Gunung Tidar, Magelang. Lembah itu dikenal sebagai Paku Tanah Jawa. Lokasinya berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan diyakini sebagai titik pusat Jawa. Syekh Subakir lantas memasang tumbal berupa batu hitam yang sudah dirajah di puncak Gunung Tidar. Batu ini dikenal sebagai Aji Kalacakra. Konon, kekuatannya mampu menetralisir daya magis negatif bangsa jin. Batu yang sama kemudian mengeluarkan hawa panas hingga membuat para lelembut terpaksa menyingkir ke laut selatan Pulau Jawa. Kejadian ini sontak mengusik Sabdo Palon, sang danyang tanah Jawa. Ia juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, seorang abdi dalam kerajaan Majapahit. Berdasarkan keterangan Riki Erlangga melalui Budaya Islam Jawa sebagai Perkat Integrasi Sosial, Studi Budaya Bancakan dan Dekahan Masyarakat Desa Karungan Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Syekh Subakir dan Sabdo Palon lantas terlibat perang dan saling beradu kekuatan selama 40 hari, 40 malam. Perang berakhir dengan perjanjian antara Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Sabdo Palon merasa khawatir syiar Islam nantinya akan mengubah nilai-nilai Jawa. Selain itu, agama Hindu dan Buddha sudah lebih dulu eksis di tanah Jawa pada masa itu. Maka, muncul 4 syarat yang harus dipatuhi Syekh Subakir dan pengikutnya. Isi perjanjian Syekh Subakir dan Sabdo Palon
di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak boleh ada pemaksaan agama atau kepercayaan. 2. Dilakukan akulturasi budaya. Saat hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, maka bangunan itu nampak seperti gaya Hindu Jawa, meskipun penggunaan isinya masih terkait Islam. Ketiga, kerajaan Islam diperbolehkan berdiri di tanah Jawa, tapi raja pertama harus anak campuran. Maksudnya, orang tua sang raja memiliki campuran agama. Jika bapa Hindu, maka ibu Islam. Sebaliknya, apabila bapa Islam, maka ibu Hindu. 4. Tidak boleh mengubah orang Jawa menjadi seperti Arab. Orang Jawa tidak boleh kehilangan nilai Jawa. Jika kepribadian itu hilang, maka Sabdo Palon akan datang lagi dan membuat goro-goro alias keributan. Sabdo Palon menetapkan syarat dalam jangka waktu 500 tahun. Melihat situasi ini, Syekh Subakir mengiyakan seluruh isi perjanjian. Namun, syarat terakhir sudah bukan kuasa Syekh Subakir sendiri dan berkaitan dengan dinamika perubahan zaman. Makam Syekh Subakir kini terletak di Kebun Raya Gunung Tidar, Kota Magelang. Islam lalu berkembang pesat di Jawa atau di Indonesia pada umumnya. Sampai sekarang, Indonesia menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar kedua setelah Pakistan. Terima kasih, Sobat Kisah Rakyat. Semoga kalian semua sehat selalu dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.